Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak dini hari mengakibatkan banjir. Salah satunya di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini mengganggu aktivitas warga. Banjir merendam Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Genangan air menutup akses jalan di beberapa RT di RW 36 dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga pun terganggu, terutama warga yang hendak berangkat kerja ataupun anak-anak yang akan menuju sekolah. Meski demikian, sejumlah pengendara nekat menerobos genangan banjir. Akibatnya sejumlah sepeda motor pun mogok dan terpaksa didorong keluar dari banjir. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah daerah dapat segera mencari solusi dalam penanganan banjir. Ratusan rumah di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir setelah Kali Bekasi meluap menerima kiriman air dari Kabupaten Bogor. Ketinggian air mencapai lebih dari 1,5 meter, memaksa warga mengungsi usai alarm early warning system berbunyi. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor yang membuat tinggi muka air naik dengan cepat. Alarm early warning system yang berbunyi keras membuat warga harus bergegas mengungsi ke musola dan juga tempat aman terdekat. Sementara sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Pemirsa, hampir 2 pekan, banjir yang sempat berangsur surut kembali melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet usai diguyur hujan deras. Sempat surut, banjir kembali merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan 1 dusun di Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm hingga 1 meter lebih. Banjir terjadi akibat diguyur hujan deras terus-menerus hingga Sungai Citarum dan Cibeet meluap. Warga yang sebelumnya sudah kembali ke rumah kini terpaksa mengungsi kembali ke tempat yang lebih aman. Sementara itu pihak BPBD Kabupaten Karawang bersama tim SAR gabungan kembali turun untuk mengevakuasi warga. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat potensi hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Akibat hujan yang turun di Jakarta sejak semalam, Jalan Letjen Suprapto yang berada di Cempaka Putih, Jakarta terendam banjir. Ya pemirsa, seperti inilah kondisi genangan air yang merendam kawasan Cempaka Putih, Jakarta hari ini. Petugas berusaha untuk mengurai kemacetan yang terjadi akibat genangan air setinggi 30 cm. Ya bisa dilihat, ini mobil berjalan perlahan karena memang air menggenang cukup tinggi dan mengakibatkan kemacetan. Dan meski masih bisa dilintasi, banjir membuat sejumlah kendaraan ini melaju pelan dan juga membuat kemacetan sepanjang Jalan Letjen Suprapto. Pemirsa, hingga hari ini, Kamis 29 Januari 2026, korban tanah longsor di Cisarua mencapai 53 kantong jenazah. Tercatat 53 kantong jenazah ini telah dievakuasi oleh Basarnas.
35 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat dan sebagian telah diserahkan kepada keluarga mereka. Meski demikian, 32 orang masih dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Akibat insiden ini tercatat 155 orang terdampak dengan sedikitnya 35 rumah tertimbun tanah. Cuaca hujan berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana longsor. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan selektif demi mengutamakan keselamatan personil di lokasi bencana. Meski kondisi terbatas, di hari ke-6 tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Basarnas terus melakukan integrasi dan validasi data antara posko SAR gabungan dan posko DVI untuk mencocokkan data korban. Sampai dengan hari ini mungkin kita semua tahu permasalahannya di kondisi alam cuaca ya. Jadi mungkin kita kemarin juga tidak bisa maksimal walaupun kita kemarin sudah berhasil 2 body pack yang kita inikan. Nah, harapan kita hari ini bisa lebih, walaupun saya lihat tadi panas sebentar, tapi sekarang udah gelap lagi. Kita berdoalah bersama-sama, kita minta mohon bantuan rekan-rekan dan saudara-saudara setanah air, sehingga cuaca bisa mendukung untuk kegiatan hari ini, sehingga kita pun bisa berkegiatan dengan maksimal untuk membantu saudara-saudara kita. Itu aja saya kira. Fokusnya berarti A1, A2 dan tetap ya, sesuai di peta A1, A2 kita akan nyebrang ke B2. Ya, dengan alat berat yang ada yang kemarin sudah kita kalkulir sejumlah 17 alat berat yang kita. Hujan deras mengakibatkan tanah longsor dan menimpa mobil angkutan wisatawan di jalur objek wisata Gianyar Bali. Petugas gabungan dari BPBD bersama PUPR Provinsi Bali dan juga masyarakat langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan yang tertimbun longsor. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore mengakibatkan tanah longsor di jalur wisata Teras Hering Ceking di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar Bali. Tanah longsor menimpa beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di bahu jalan dan mobil angkutan wisatawan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 5 unit kendaraan sepeda motor dan 1 mobil mengalami kerusakan. Petugas BPBD Kabupaten Gianyar bersama PUPR Provinsi Bali dan warga pun melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang terjebak longsor. Sebelumnya BPBD Bali menyampaikan cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang diprediksi masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar Bali dalam beberapa hari ke depan. Warga dan wisatawan pun dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, A-News melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengebut pembangunan 2 jembatan darurat di Kecamatan Malalak, Agam, Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan akses transportasi warga serta menjaga kelancaran distribusi logistik pasca bencana. Pembangunan jembatan darurat atau jembatan Bailey dilakukan di ruas jalan provinsi Sicincin, Simpang Balingka, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Jalur ini menjadi akses alternatif penghubung dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi dan wilayah utara Sumatera Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan pembangunan 2 jembatan Bailey ditargetkan rampung dalam 2 minggu untuk mempermudah mobilitas warga dan distribusi logistik jelang Ramadan. Ya, kami izin. Kemudian jalan tertutup. Waktu itu sih sebenarnya cuma hanya ada satu arahan untuk bikin permanen. Cuman karena saya lihat di sana banyak masyarakat yang terputus, saya minta ke kepala balai untuk bikin jembatan Bailey. Terus paling enggak yang di belakang sana urusan logistik nggak terhambat. Dan alhamdulillah sih berapa hari ini udah kelar nih. Ya. Berapa lama di? 2 minggu sudah Pak. Dan ada 2 jembatan Pak. 2 jembatan Bailey sudah terpasang. BNN dan BPOM RI mengingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Informasi usai jeda tetaplah di Sindo Sore.